Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febriana Maria Ketia dengan NIM 24065111059. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari modul 6. Kita mulai mengerjakan prosedur praktikum. Yang pertama itu pembuatan array. Eksekusi kode di bawah ini dan tampilkan isi dari array tersebut. Oke, yang kita copy lalu kita tempel di sini. Sebentar. Kita perbaiki kodenya. Kita tambahi kita ganti tanda ini. Udah selesai, langsung saja kita coba. Nah, pada bagian ini kita buat array ya, namanya hari. Nah, dari Senin sampai Minggu. Nah, array ini menggunakan indeks numerik yang dimulai dari angka 1. Sehingga elemen berikutnya itu akan otomatis berurutan ya. Senin 1, 2 ini Selasa, dan seterusnya. Lalu untuk selanjutnya kita coba ubah kode tersebut menjadi berikutnya. Kita copy kode yang ini. Kita perbaiki terlebih dahulu agar tidak error. Nah, selesai. Oke, kita coba. Oh, benar. Ini sudah belum diganti ya. Nah, kemudian dilakukan perubahan dengan menggunakan key string yaitu Senin, sehingga array ini menjadi kombinasi antara indeks asosiatif dan indeks numerik. Selanjutnya kita akan ke yang B, perulangan terhadap array. Diberikan array sebagai berikut. Lalu dengan menggunakan for each buat tampilan sebagai berikut. Nah, kita copy terlebih dahulu ini. Dulu. Nah, karena ini dengan menggunakan for each perintahnya disuruh nambahi for each, kita tambahi.
ini menemukan nah setelah itu kita coba. Oh sebentar, ini tadi tanda petiknya belum kita ubah ya, jadi error. Kita ubah terlebih dahulu. Oke, kita coba lagi. Nah, seperti yang ada di modul Charles BPG, nah seperti ini. Eh, Berhasil untuk dua berhasil. Selanjutnya kita akan ke untuk penjelasannya. Pada bagian ini digunakan array asosiatif $info ini yang berisi pasangan antara penemuan dan penemuannya. Untuk menampilkan data digunakan perulangan for each yang memungkinkan kita mengakses key dan value secara langsung tanpa menggunakan indeks. Setiap data yang ditampilkan dalam bentuk kalimat sehingga menghasilkan output yang mudah dibaca. Seperti ini. Kita lanjut ke ketiga, pengurutan array. Tulis dan eksekusi kode berikut. Nanti kita rapikan, kita tulis terlebih dahulu. Nah, sebentar kita perbaiki dulu tanda petiknya agar tidak terjadi error seperti tadi. Oke, kita coba. Nah, tidak bisa rapi ya. Sudahlah. Nah, perhatikan output dari kode tersebut lalu jelaskan perbedaan antara fungsi asort, rsort, keysort, dan gersort. Nah, pada bagian ini digunakan beberapa fungsi untuk mengurutkan array. Nah, untuk yang pertama itu ada assort, digunakan untuk mengurutkan berdasarkan value secara ascending. Terus selanjutnya itu rsort. Ini digunakan untuk mengurutkan value secara descending. Ini. Lalu selanjutnya itu ada keysort, digunakan untuk mengurutkan berdasarkan case secara ascending. A, B, I, M, P. Lalu selanjutnya ada KR sort untuk mengurutkan case secara descending. P, M, I, B, A. Nah, perbedaan utama dari fungsi-fungsi ini itu ada pada bagian yang diurutkan ya, yaitu key atau value. Nah, serta arah pengurutannya. Lanjut untuk nomor selanjutnya.
kita copy dari sini. Uh, Mengubah urutan array, tuliskan dan eksekusi kode berikut. Oke, kita copy dari sini. Kita perbaiki terlebih dahulu ini tanda petiknya. Nah, kita coba. Perhatikan output dari kode tersebut, lalu jelaskan tujuan fungsi array reverse, lalu array flip, dan shuffle. Oke, kita lihat satu dulu. Ini array reverse itu digunakan untuk membalik urutan elemen array. Nah, di sini kodenya akan Afghanistan terlebih dahulu. Setelah di array reverse itu Afghanistannya jadi terakhir. Lalu untuk yang selanjutnya itu fungsi array flip itu untuk menukar posisi key dan value. Uh, nah, di sini key dan value-nya ditukar posisinya. Ini kan harusnya Palestina terlebih dahulu. Angkanya ada di belakang. Nah, di sini jadi angkanya di depan dan baru Palestina. Lalu selanjutnya itu the shuffle digunakan untuk mengacak urutan elemen secara acak. Jadi di sini ya elemennya secara acak. Nah, fungsi-fungsi ini digunakan untuk mengubah struktur dan urutan data sesuai kebutuhan. Lanjut untuk nomor selanjutnya. Buatlah sebuah fungsi untuk mengecek apakah suatu nilai terdapat pada suatu array. Fungsi tersebut harus mengembalikan nilai true jika nilai yang dicari ada pada array dan false jika tidak ada. Bentuk fungsinya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, kita copy yang ini, nanti kita perbaiki. Nah, kita tambahkan if. Nah, ini kan ada true false. Ya. Ya, karena keyboard kita bagian sama tengah itu nggak bisa, jadi kita pakai ini. Biarkan di situ. Red dulu. Tuh, terus yang bagian sini. Nah, lalu kita byte data ya.
Oh, di sini harusnya ada sama teman lagi. Sama temannya tidak bisa ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Lalu untuk balesnya, oke, kita coba ya berhasil apa enggak. Data ditemukan karena di sini kan ada jeruk. Nah, ini kan mencari jeruk. Nah, karena datanya ada, maka ditemukan ya. Eh, di sini tuh ada fungsi cari ini itu untuk mencari suatu nilai dalam array. Nah, dicari itu jeruk. Fungsi ini menggunakan perulangan for each untuk mengecek setiap elemen dalam array. Check. Jika nilai ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Ini. Eh, dan jika nggak ditemukan, maka akan mengembalikan false. Yang ini. Nah, fungsi ini berguna untuk melakukan pencarian data dalam array secara sederhana. Eh, Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.